Pelatihnya pun menghampirinya, kemudian menanyakan apa yang terjadi. Tetapi Munes hanya terdiam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Pelatih pun memberitahu kepada Munes bahwa Munes telah dikeluarkan dari tim, dikarenakan tidak menunjukkan performa yang baik di lapangan tadi. Sontak, Munes pun kaget dan perlahan mulai menerima keputusan tersebut. Munes pun langsung menghampiri rumahnya Rose. Munes meminta maaf dikarenakan telah berbohong bahwa ia selama ini memiliki penyakit asma. Tidak seperti wanita pada umumnya yang marah setelah dibohongi, Rose pun menyuruh Munes memberitahu penyakitnya kepada tim. Namun itu sudah terlambat, dikarenakan Munes sudah dikeluarkan. Yang kemudian Munes berpamitan kepada Rose, dikarenakan besok Munes akan kembali pulang ke Amerika. Di pagi hari terlihat Munes memberikan surat perpisahan kepada Glenn, yang kemudian Munes pergi dengan taksi menuju bandara untuk kembali ke Amerika. Skim pun berpindah, kali ini ke sosok Gavin, sang superstar dari tim Newcastle. Ia pun terlihat telat menuju tempat latihan. Di saat ingin berangkat ke tempat latihan, ia menyadari bahwa ban mobilnya telah dilepas oleh seseorang. Ini merupakan ulah fans dari tim Newcastle itu sendiri yang sangat marah atas performanya melawan Chelsea kemarin, yang menyebabkan Newcastle alami kekalahan. Tidak ingin terlambat latihan, dikarenakan itu akan menjadi suatu masalah, Gavin pun memberhentikan taksi dengan paksa. Namun, taksi yang diberhentikan ialah taksi yang sedang ditumpangi oleh Munes. Gavin pun mengenal Munes. Dan langsung saja, Gavin langsung masuk ke dalam taksi untuk menuju ke tempat latihan. Sesampainya di tempat latihan, Gavin dan Munes menemui sang manajer. Gavin bercerita bahwa Munes ialah sosok yang berbakat dalam sepak bola. Ia pernah melihat Munes bermain dan dia terpukau dengan aksi tersebut. Dan Gavin menjelaskan kepada sang manajer bahwa Munes menderita penyakit asma. Itulah yang menyebabkan dia tidak bermain bagus pada saat itu. Munes pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Gavin dan meminta manajer untuk memberikan kesempatan kepadanya lagi. Sang manajer pun sempat kecewa dikarenakan Munes telah berbohong. Namun karena diyakinkan oleh Gavin, sang manajer pun memberikan kesempatan lagi kepada Munes dengan menyuruhnya melaporkan penyakitnya kepada tim medis dan menjalankan proses penyembuhan. Munes pun terlihat senang dan Gavin juga terlihat senang. Dan ternyata selama perjalanan di taksilah, Munes menceritakan seluruh masalah yang ia dapatkan kepada Gavin, yang kemudian Gavin menceritakan kembali kepada manajer. Gavin digambarkan sebagai pemain yang arogan, suka pesta, gila wanita, dan kurang disiplin. Meskipun sangat bertalenta, sering jadi sorotan media karena gaya hidupnya yang glamor dan kontroversial. Setelah melewati berbagai rintangan dan kesalahan yang hampir menghancurkan karirnya, Munes akhirnya mendapatkan satu kesempatan terakhir dari sang manajer. Sebuah momen penentuan yang tak semua pemain bisa miliki. Dan kali ini, Munes tidak menyia-nyiakannya. Dengan semangat yang membara dan keyakinan dalam setiap langkahnya di lapangan, ia membuktikan bahwa dirinya layak berada di antara para pemain terbaik. Permainannya mencerminkan kerja keras, dedikasi, dan mimpi yang selama ini ia kejar. Hari itu, Munes tidak hanya bermain dengan kakinya, tapi juga dengan hatinya. Setelah membuktikan kualitasnya di beberapa pertandingan penting, Munes menjawab kepercayaan dengan penampilan luar biasa. Ia tak hanya bermain baik, ia bersinar. Setiap sentuhan bolanya, setiap lari, dan setiap umpan yang ia lakukan menjadi bukti bahwa dirinya layak berada di level tertinggi. Dan pada akhirnya, kerja keras dan ketekunannya pun terbayar lunas. Munes resmi dikontrak sebagai pemain profesional untuk tim Newcastle B. Mimpi yang dulu terasa jauh, kini menjadi kenyataan. Setelah resmi dikontrak Newcastle, Munes mengajak Rose ke tempat tinggal barunya. Kini ia tinggal bersama Gavin, pemain bintang yang dulu hanya ia lihat di televisi. Dari pertemuan singkat di taksi, kini mereka jadi sahabat dekat. Gavin pun mengajak Munes bersenang-senang di bar, sebagai tanda persahabatan dan awal kehidupan baru sebagai pesepak bola profesional. Watch out, he's a salsa man. Keesokan harinya Munes menelpon ke rumah. Telepon itu diangkat oleh adiknya. Dengan harapan bisa berbicara langsung, Munes meminta ayahnya untuk berbicara. Namun, sang ayah menolak dan memilih pergi tanpa sepatah kata pun. Di tengah sesi latihan, Munes memberanikan diri bertanya kepada pelatihnya, mengapa namanya tak ada dalam di daftar pemain yang akan bertanding. Bahkan untuk duduk di bangku cadangan pun tidak ada.
Dengan tenang namun tegas, sang pelatih menjawab, karena ia bukan bagian dari tim ini lagi. Ia sudah menjadi bagian dari tim A, atau tim utama Newcastle. Sontak, Muniz terdiam. Sebuah kabar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang pemuda miskin yang hanya bermimpi di tanah kelahirannya, kini ia berdiri sejajar dengan para pemain bintang. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa kerja keras, keyakinan, dan ketulusan tak pernah mengkhianati hasil. Muniz akhirnya mendapatkan tempat di skuad utama Newcastle United melawan Fulham. Tetapi ia belum langsung menjadi starter. Ia harus memulai pertandingan dari bangku cadangan. Kesempatan untuk bermain pun tiba ketika salah satu pemain Newcastle mengalami cedera. Melihat situasi ini, sang manajer tanpa ragu langsung menunjuk Muniz untuk segera masuk ke lapangan. Begitu Muniz melangkah ke lapangan, sorotan tajam langsung tertuju padanya. Banyak penonton dan pengamat skeptis terang-terangan meragukan kemampuannya, dikarenakan ia hanyalah pemain baru, masih sangat muda, dan dianggap minim pengalaman di lapangan sebesar itu. Namun di tengah bisikan keraguan yang menusuk, ada secercah dukungan tulus dari beberapa pihak, seperti Ross dan Glenn, yang tampak menyemangati dengan penuh harapan. Namun, ada satu pemandangan yang jauh lebih menggugah. Terdapat sosok yang dulu menjadi batu sandungan terbesar dalam perjalanan Muniz, yaitu ayahnya. Dulu, sang ayah adalah orang yang paling skeptis, yang selalu memandang rendah mimpi sepak bola anaknya, bersikeras bahwa ia harus mengejar pekerjaan yang lebih nyata dan stabil. Kini ia ada di sana, menontonnya di bar. Wajah keras yang dulu selalu dipenuhi keraguan, kini terpancar jelas kebanggaan dan kebahagiaan yang tak terucap. Kehadirannya bukan hanya sekedar menonton, melainkan sebuah pernyataan bisu, bahwa akhirnya ia mengakui, dan bahkan merayakan jalan yang dipilih putranya. That's my boy, Santiago. Come on. Come on, boys. No se hace. Muniz pun berkontribusi di dalam pertandingan tersebut dengan memberikan penalti untuk tim Newcastle, yang kemudian penalti tersebut dieksekusi baik oleh Gavin. Meskipun Muniz sukses membawa kemenangan, sang manajer tidak langsung memujinya tanpa kritik. Sebaliknya, ia menegur Muniz karena sifatnya yang masih terlalu egois di lapangan dan menekankan pentingnya untuk lebih sering mengoper bola kepada rekan setimnya. Malam itu, Muniz dan Gavin, pemain senior yang menjadi teman sekaligus mentornya, pergi berpesta untuk merayakan kemenangan. Di sana, terlihat banyak pemain bintang seperti David Beckham, Raul, dan Zidane yang kebetulan sedang berada di sana untuk syuting iklan. Dikarenakan pesta itu terlalu membosankan, Gavin pun mengajak Muniz untuk melakukan hal yang lebih seru, yakni berpesta bersama para wanita. Foto Muniz bersama para wanita pun tersebar dengan cepat di dalam sebuah majalah. Sang manajer adalah orang yang pertama kali melihat majalah tersebut. Reaksinya adalah kemarahan besar dan kekecewaan yang mendalam. Bagi sang manajer, disiplin dan profesionalisme adalah segalanya. Ia tidak mentolerir perilaku yang mencoreng nama baik klub atau mengganggu fokus pemainnya. Manajer menekankan bahwa menjadi pemain profesional berarti ada tanggung jawab besar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia mengingatkan Muniz bahwa reputasi sangat penting, dan perilaku seperti itu bisa menghancurkan karir seorang atlet. Tidak hanya sang manajer, Ross juga melihat foto-foto tersebut. Reaksinya adalah campuran kekecewaan, kesedihan, dan mungkin sedikit marah. Ross merasa kecewa karena ia melihat potensi besar dalam diri Muniz, dan sudah mulai memiliki perasaan kepadanya. Melihat foto-foto tersebut, ia merasa dihianati, atau setidaknya kecewa dengan pilihan perilaku Muniz. Ini adalah pukulan bagi kepercayaan yang mulai ia bangun. Meskipun tidak semarah manajer, kekecewaan Ross terasa lebih personal bagi Muniz, karena hubungan mereka yang sedang dekat. Di rumah sakit yang sama, Muniz menghampiri Bob, yang sedang mengalami cedera. Bob mengalami cedera setelah mengalami benturan di dalam pertandingan. Muniz pun melihat luka tersebut dan sangat terkejut, bahwa cedera yang Bob alami sama dengan apa yang Glenn alami, yang membuat Glenn mengakhiri karirnya dengan cepat. Melihat itu, sontak Muniz sangat terpukul, dikarenakan Bob adalah teman satu-satunya yang Muniz miliki. Bob bukan hanya rekan setim, ia adalah jembatan bagi Muniz untuk beradaptasi. Ia mengajarkan Muniz tentang seluk-beluk kehidupan di Inggris, memperkenalkan budaya klub, dan memberikan dorongan moral ketika Muniz merasa ragu atau kesulitan.
Kemudian Ross menghampiri Munes dan menjelaskan bahwa meniskus Bob hancur. Meniskus merupakan tulang rawan di bagian lutut. Ross memberitahu Munes jika Bob masih ingin bisa berjalan, maka ia harus segera mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola. Setelah serangkaian kejadian yang menguras emosi dan menorehkan luka, Munes akhirnya kembali ke tempat tinggalnya. Hatinya penuh amarah dan kesedihan yang mendalam. Baru saja ia mendapat teguran keras dari manajer. Dan yang lebih menyakitkan, ia harus menyaksikan sendiri hancurnya mimpi Bob di rumah sakit. Seorang teman yang kini tak bisa lagi bermain sepak bola karena cedera parah. Dalam kondisi mental yang rapuh, Munes pun meluapkan kekecewaannya kepada Gavin. Ia memarahi Gavin karena tindakan, sikap, dan perilakunya yang dinilai sangat tidak pantas dari seorang pemain bintang, sekaligus mentornya. Munes menuduh Gavin telah melupakan tanggung jawabnya sebagai pesepak bola profesional, yang seharusnya selalu menjaga rasa hormat, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kebiasaan Gavin yang gemar bermain wanita dan selalu mengonsumsi alkohol dinilai telah mencoreng nama baik mereka berdua. Mendengar semua tuduhan tajam Munes, Gavin pun dilanda amarah besar. Tanpa ragu, ia mengusir Munes dari rumahnya. Momen ini menjadi puncak ketegangan di antara keduanya, memperlihatkan retaknya hubungan yang sebelumnya terjalin. Get out. Skin pun berpindah, di mana adiknya Munes yang bernama Julio sedang bekerja. Sekarang Julio bekerja sebagai tukang kebun di rumah orang bersama ayahnya. Melihat ayahnya yang tak kunjung kembali, Julio pun menghampiri ayahnya. Namun tiba-tiba... Dad! Wake up, Dad! Dad, wake up! Di saat sesi latihan, Munes pun mendapatkan telepon dari keluarganya yang berada di rumah, yang dimana keluarganya mengabarkan bahwa sang ayah telah meninggal akibat serangan jantung di saat sedang bekerja. Sontak Munes pun menangis mendengarkan kabar itu. Setelah mendengarkan kabar duka bahwa ayahnya telah meninggal dunia, hati Munes hancur berkeping-keping. Ia segera memutuskan untuk pergi ke bandara, berharap bisa terbang kembali ke Amerika secepatnya untuk menemui keluarganya. Namun di tengah hiruk-pikuk bandara, Munes dilanda kebimbangan yang teramat sangat. Di satu sisi, ia ingin segera pulang untuk melihat ayahnya untuk terakhir kalinya dan memberikan penghormatan. Namun di sisi lain, jika ia pulang, itu berarti ia harus mengorbankan seluruh karir sepak bolanya di Newcastle. Sebuah mimpi yang baru saja ia raih setelah berjuang mati-matian. Apalagi ia baru saja menembus tim utama. Ini adalah dilema yang menyakitkan, antara bakti kepada keluarga atau mengejar cita-cita yang selama ini diperjuangkan. Dalam pertarungan batin yang hebat itu, setelah melalui pertimbangan mendalam, Munes akhirnya membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia memilih untuk tidak naik pesawat pulang. Sebaliknya, dengan hati yang berat, namun tekad yang membaja, ia kembali ke sesi latihan, melanjutkan perjuangannya di lapangan hijau. Munes kembali ke tempat latihan. Raut wajahnya masih menyimpan duka, namun juga semangat yang membara. Tak lama manajer mendekat. Menatapnya dengan heran, manajer menanyakan kepada Munes, kenapa ia tak jadi pulang. Munes pun menjawab, jika ia pulang sekarang, itu sama saja ia menyerah. Ia harus membuktikan diri, bukan hanya untuk ia, tapi juga untuk ayahnya. Inilah yang harus ia lakukan. Manajer pun terdiam menatap pemain muda berbakat tersebut. Manajer melihat Munes lebih dari sekedar bakat. Dia melihat ketahanan, dedikasi, dan hati yang besar. Munes telah mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Dan saat itulah, sang manajer tahu bahwa Munes siap untuk tantangan berikutnya. Di saat sesi latihan selesai, terlihat Gavin yang berbicara kepada manajer. Gavin mengungkapkan kesalahannya bahwa ialah yang mengajak Munes untuk berpesta. Gavin menjelaskan bahwa awalnya Munes menolak, namun Gavin memaksa. Gavin pun siap diberikan konsekuensi atas tindakannya tersebut. Sang manajer pun memberikan kritikan terhadap Gavin, bahwasannya Gavin harus memberikan contoh kepada tim muda. Tim senior merupakan panutan bagi juniornya. Yang Gavin lakukan ialah bukan hanya berdampak kepada Munes, melainkan citra klub itu sendiri. Dan Gavin pun meminta maaf dan akan berubah lebih baik ke depannya. I hear what you're saying, boss. Terlihat sekarang Munes kembali tinggal di rumah Glenn. Munes pun menelpon neneknya dan menjelaskan mengapa ia tidak pulang. Neneknya pun memahami dengan mengatakan bahwa jika ia pulang ia tidak merubah apapun. Sang nenek pun memberikan motivasi bahwasannya Munes harus berjuang hingga titik akhir. Munes harus membuktikan kepada ayahnya bahwa mimpinya bukanlah hayalan semata. Tidak hanya neneknya, Ross yang saat ini resmi berpacaran dengan Munes pun berada di sana, dengan selalu mendukung apapun putusan yang Munes pilih. Di saat sesi latihan telah berakhir, terlihat Munes berada di stadion, guna latihan untuk melupakan kesedihannya. Sampai kemudian manajer melihat dan menghampirinya. Sang manajer pun bertanya,
Mengapa Munes berlatih di stadion? Mengapa bukan di tempat latihan? Munes pun menjawab bahwasannya ia ingin berada di lapangan stadion lebih lama. Kemudian sang manajer pun menyuruhnya keluar dari lapangan dikarenakan rumput itu suci dan hanya digunakan untuk pertandingan resmi. Sang manajer pun memberitahu Munes bahwa ia akan segera bermain penuh dalam pertandingan selanjutnya melawan Liverpool. Mendengar hal itu, langsung Munes berteriak kegirangan. Munes pun langsung memberitahu kabar gembira ini kepada Glenn, bahwasannya Munes akan menjadi pemain inti pada pertandingan yang akan datang. Sontak saja, Glenn ikut gembira atas mendengar kabar baik tersebut. Tak hanya Glenn, terlihat pula Gavin ada di sana menemani mereka. Kini, hubungan Munes dan Gavin sudah terjalin baik kembali. Gavin tampak sudah banyak berubah, menjadi sosok yang lebih baik dan mendukung penuh perjuangan Munes. Pertandingan pun akan segera dimulai dengan sang manajer memberikan motivasi terlebih dahulu di ruang ganti. Sebelum jalannya pertandingan, di saat Munes ingin memasuki lapangan, Munes pun teringat perjuangan yang ia lakukan hingga tahap ini. Hanya seorang anak miskin yang bermimpi menjadi pesepak bola profesional, menjadi imigran gelap untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Dimatikan mimpinya oleh ayahnya sendiri. Namun di balik itu terdapat sosok ibu, yakni neneknya, yang selalu mendukung penuh mimpinya, mengorbankan seluruh harta yang ia punya demi masa depan cucu tersayangnya. Tidak hanya nenek, terdapat juga Glenn, bersama Ross yang menontonnya di stadion. Tidak ingin kalah, neneknya juga menontonnya. Tapi kali ini dia menontonnya di bar, tempat yang sama seperti ayahnya menontonnya saat melawan Fulham. Terlihat pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi hingga Newcastle mendapatkan peluang yang kemudian peluang itu dieksekusi dengan baik oleh Gavin yang membuatnya menjadi gol. Free kick to Liverpool. A free header! Newcastle have given the ball away yet again. Lead 2-1. Terlihat Newcastle tertinggal 2 gol yang menyebabkan skor pun menjadi 2-1. Terlihat para fans dan manajer pun merasakan ketegangan luar biasa dikarenakan jika mereka kalah, mereka tidak dapat ikut kualifikasi Champions League di musim depan. Namun datanglah Munes. Dengan skill individu yang luar biasa, dia berhasil melewati beberapa pemain yang kemudian dia mengoper bolanya kepada Gavin yang berbuah jadi gol yang menjadikan skor imbang 2-2. Ketegangan masih terjadi dikarenakan Newcastle harus meraih poin penuh atau menang melawan Liverpool guna mengamankan tiket kompetisi ke Eropa musim depan. Tidak terasa waktu tersisa 3 menit sebelum pertandingan berakhir. Gavin pun dilanggar di saat sedang ingin menyerang yang mengakibatkan free kick atau tendangan bebas. Alih-alih Gavin menendangnya, Gavin pun memberikan peluang terakhir yang dimiliki Newcastle kepada Munes yang kemudian Munes mengambil tendangan bebas itu. Come on. Aku protege sih. The fans, a brand new song to sing. Munes pun berhasil mengeksekusi tendangan tersebut menjadi gol yang membuat timnya sekarang unggul 3-2. Singkatnya, wasit telah meniup peluit yang dimana pertandingan pun telah berakhir. Terlihat seluruh stadion bergema meneriaki nama Munes yang merupakan pahlawan pada pertandingan itu, yang mana dengan kemenangan ini tim Newcastle dipastikan akan berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Ini merupakan suatu pencapaian luar biasa di dalam hidupnya Munes. Di saat neneknya meneriaki nama cucunya di bar, terlihat seorang pengunjung yang memberitahu bahwa ayahnya pernah menonton juga bersama kami di bar ini saat melawan Fulham. Mendengar itu, nenek serta adiknya pun terharu. Setelah mendengarkan informasi tersebut, sang nenek pun langsung menghubungi Munes bahwa ayahnya pernah menontonnya. Mendengar kabar itu, Munes langsung senang tidak karuan. Sang ayah selama ini selalu benci dengan mimpi anaknya, kini telah menontonnya bermain. Skin pun ditutup dengan teriakan kegembiraan Munes, yang berhasil memenuhi janjinya kepada neneknya, serta semua orang yang percaya dengan mimpi dan kemampuannya. Pelajaran dari film ini yang bisa didapat ialah, jika Anda ahli dalam bermain bola, hubungilah Glenn. Nomor Glenn akan saya taruh di deskripsi. Ini Elena Movie, sampai jumpa di video selanjutnya.